Tiga siswa MTS Negeri 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan meninggal dunia akibat tertimpa tembok sekolah yang roboh, diduga karena tidak mampu menahan arus banjir. Banjir yang melanda sejumlah ruas jalan di ibu kota berimbas pada kemacetan di sejumlah wilayah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan 6 tersangka dalam tragedi maut Kanjuruhan, termasuk Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Rizky Bilar tidak hadir dalam pemeriksaan perdananya sebagai saksi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi, Jumat 7 Oktober 2022. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Diduga tak mampu menahan arus banjir, tembok sekolah MTS Negeri 19 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan roboh dan menimpa sejumlah siswa. Ya, akibat peristiwa itu pemirsa, 3 siswa meninggal dunia setelah tertimpa tembok dan sejumlah siswa lainnya menderita luka-luka. Sejumlah siswa nampak panik saat salah satu sisi tembok di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh Kamis sore. Seorang siswa terlihat kakinya terjepit tembok dan siswa lain berusaha untuk mengevakuasinya. Tembok di sekolah itu roboh diduga karena tidak mampu menahan arus banjir, luapan dari saluran air yang berada di samping sekolah. Tembok yang roboh itu menimpa sejumlah siswa. 3 diantaranya meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Belakang sekolah itu tanggul yang rubuh. Anak-anak, sedangkan anak-anak itu lagi bermain di situ. Nah, tanggul itu rubuh langsung di grup. Nah, itulah ada peristiwa yang terjadi, ada yang meninggal, luka-luka dan sebagainya. Para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara, polisi masih melakukan penyelidikan peristiwa tersebut. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayat ke rumah salah satu korban meninggal akibat robohnya tembok sekolah MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selain itu, usai mendapat penanganan di Rumah Sakit Prikasih, salah satu jenazah siswa atas nama Dendis Al-Latif tiba di rumah duka di kawasan Jagakarsa, Kamis malam. Jenazah Dendis Al-Latif, siswa kelas 8 MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis malam akhirnya tiba di rumah duka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dendis menjadi salah satu korban dalam peristiwa robohnya tembok pagar sekolah. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum. Sejumlah kerabat, Kapolres serta Wali Kota Jakarta Selatan hadir di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Pihak keluarga menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pemulangan jenazah. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa sebelum salat Jumat. Pada hari ini telah terjadi musibah di sekolah MTS 19. Adik saya, saudara saya, warga saya menjadi korban timpanya tembok. Saya tuh segalanya atas musibah ini. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis malam juga melayat ke rumah duka korban meninggal Dendis Al-Latif. Anies bertemu dengan orang tua korban. Ia menyatakan bela sungkawa atas kejadian yang menimbulkan korban jiwa ini. Dan juga saya ingin sampaikan kepada semua, ini jadi bahan pembelajaran bagi kami semua
untuk mereview kembali prosesnya sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Mengapa ini perlu dilakukan? Agar kita bisa mencegah agar kejadian ini tidak berulang. Sebelumnya, 3 siswa meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka akibat robohnya tembok MTS Negeri 19 Jakarta pada Kamis siang. Arfa Supadi melaporkan dari Jakarta. Hujan deras disertai angin kencang di Jakarta juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa bangunan. Ya, selain itu atap sebuah rumah di Jatinegara rusak setelah diterbangkan angin. Video amatir ini merekam detik-detik robohnya atap sebuah rumah di Jalan Kemuning Medan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis sore. Atap yang terbuat dari baja ringan langsung terjatuh ke depan rumah hingga menutup jalan. Setelah hujan reda, warga dibantu petugas gabungan dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Rawabuaya langsung bergotong royong memindahkan atap rumah dari jalan. Emang hujan gede banget tuh, Pak. Habis gede disertai dengan petir, terus angin kayak muter gitu, Pak, di daerah sini nih. Kayak ada suara kayak helikopter. Nah, nggak begitu lama tuh kayak ada petir menyambar, buar. Baru ambruk disertai dengan putusnya kabel listrik. Beruntung kondisi jalan di depan rumah sedang sepi hingga tidak dilaporkan adanya korban. Di hutan kayu, Matraman, Jakarta Timur, sebuah pohon mahoni tumbang dan menimpa bangunan yang dijadikan warung bakso sekaligus tempat tinggal warga. Hujan deras sama angin kencang banget. Jadi waktu tadi itu ada orang makan, warung saya masih buka. Tiba-tiba ada suara buar, rubuh. Akibatnya, atap rumah rusak parah dengan sebagian runtuh. Selain itu, 2 orang terluka akibat tertimpa reruntuhan. Insiden ini mengakibatkan pemilik warung menderita kerugian 20 juta rupiah. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, masih di Jakarta, hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak Kamis sore ini menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Ini efeknya macet di mana-mana. Betul Bahkan sekali. saya juga sempat merasakan kemacetan perjalanan yang hanya sekitar 5 km ya dari kantor ke rumah saya bisa terjebak 4 jam. 4 jam, itu kemacetan. cukup lama ya. Itu dia. Jadi petugas kepolisian ini terpaksa menutup ruas jalan akibat kondisi banjir yang turut melumpuhkan aktivitas perekonomian warga di sejumlah lokasi. Banjir kembali merendam kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Petugas kepolisian bahkan terpaksa menutup ruas jalan Kemang Raya akibat tingginya genangan air banjir. Luapan air dari Kali Krukut imbas dari tingginya intensitas hujan di kawasan hulu turut memperparah kondisi banjir di kawasan ini. Kondisi ini memaksa sejumlah warga dan pekerja beraktivitas di tengah-tengah banjir. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengatasi persoalan banjir, apalagi memasuki musim hujan seperti sekarang. Untuk penanganan sementara, Pemkot Jakarta Selatan telah mengerahkan sejumlah pompa untuk mengurangi debit air yang menggenang. Mestinya di sini ada sungai-sungainya itu direvitalisasi, dibersihin, jadi supaya alirannya lebih lancar dan mungkin juga bendungannya kalau ada pintu air atau apa mungkin juga lebih diatur. Nah, di sini juga mungkin posisinya juga mungkin udah terlalu rendah atau gimana, banyak gedung, mesti ada saluran buangan air. Banjir setinggi 40 cm merendam ruas Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Kamis malam. Meski air cukup tinggi, namun sejumlah pengendara roda 2 nekat menerobos banjir. Akibatnya puluhan pengendara motor alami mati mesin alias mogok. Selain akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota, buruknya sistem drainase diduga menjadi penyebab utama air hujan tak dapat mengalir dengan baik. Tim Liputan melaporkan. Ya, memang di wilayah Kemang, Jakarta Selatan ada banyak titik-titik banjir yang terjadi akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta. Ya, jadi akhirnya kemacetan ini semakin parah juga karena penutupan ruas jalan ya. Betul. Tidak hanya di Kemang, pemirsa, di Jakarta Selatan, tapi juga banjir terjadi di kawasan Jakarta Timur.
Kemacetan parah terjadi di ruas Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Kamis malam. Arus kendaraan dari arah Prapanca menuju Jalan TP Simatupang tertahan akibat tingginya volume kendaraan. Kondisi ini diperparah dengan penutupan ruas Jalan Kemang Raya oleh petugas kepolisian karena tingginya banjir. Petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi berupaya mengatur kelancaran lalu lintas. Namun banyaknya pengendara yang melintas pada saat jam pulang kantor membuat kemacetan di ruas Jalan Pangeran Antasari tak terhindarkan. Kemacetan juga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengular dari atas flyover Cempaka Putih menuju Cawang Kamis malam. Laju mereka terhenti karena terjebak banjir. Kondisi ini membuat kemacetan hingga 3 km mulai dari Sunter hingga gerbang pintu tol Cempaka Putih. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir terpaksa menuntun kendaraannya karena mogok. Ini imbas daripada banjir kira-kira ketinggian 40 cm yang akan mengarah ke gerbang tol Cempaka Putih. Yang kita berupaya memang banyak kontainer pokok karena apa? Karena ketinggian air lebih dari 40. Banjir sempat menggenangi gerbang tol Cempaka Putih. Namun saat ini air berangsur surut dan jalan dapat dilalui lagi. Tim Liputan melaporkan. Ya, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, pemirsa. Banjir ini juga kembali mengepung Desa Piru di Seram Barat, Provinsi Maluku, hingga mengakibatkan puluhan rumah terendam. Protes banjir yang melanda ratusan warga korban banjir marah dan memblokade jalan Trans Seram hingga memicu lumpuhnya lalu lintas di sekitar lokasi. Ratusan warga korban banjir di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Maluku memblokade jalan Trans Seram Kamis sore. Mereka memprotes sistem normalisasi sungai di kawasan ini hingga mengakibatkan desa mereka tergenang air banjir. Dengan material batu dan kayu, warga memblokade jalan hingga membuat petugas kewalahan. Dari Pemda, dari kata masih kecil, dari kata banjir sampai rumah-rumah tergenang. Tapi karena dari Pemda PU apa gale, makanya terjadi seperti ini. Normalisasi sungai sampai terjadi begini usia? Iya, Jakarta dari sungai dengan alat berat. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur memicu banjir yang merendam puluhan rumah warga. Lokasi terparah berada di Dusun Kilo 1 serta Dusun Air Salobar, Desa Piru, di mana ketinggian air mencapai 70 cm. Yang rumah, kita mohon Bapak Ibu pemerintah tolong lihat tunggu belakang rumah ini juga. Sebab ini sudah dari tahun lalu, dari PU, dari bencana alam, sudah datang foto tapi tidak ada bukti apa-apa. Katong sampai sebagai masyarakat tuh sendiri bikin par, kalau katong ini dengan tank, dengan kayu-kayu, par antisipasi sementara dari banjir, tapi memang banjir ini sudah dahsyat lah. Akibat banjir, memaksa puluhan keluarga mengungsi ke lokasi yang lebih aman, meski sebagian dari warga memilih bertahan untuk alasan keamanan rumahnya. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku. Banjir juga melanda wilayah Aceh Utara Aceh dan terus meluas hingga merendam pusat kota Lok Sukon. Ya, sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, banjir merendam permukiman dan jalan setelah hujan ini turun selama 4 jam. Sejumlah ruas jalan di kawasan Kemuning, Palembang terendam banjir setelah hujan deras mengguyur selama 4 jam. Kemacetan parah terjadi. Selain karena hujan deras, banjir diperparah meluapnya air sungai yang mengelilingi kota Palembang. Akibatnya banyak kendaraan, terutama sepeda motor yang mogok saat berusaha menerobos banjir. Tapi tidak sedikit yang menghindari banjir dan memilih jalan alternatif. Rencananya melewati banjir, kayaknya terlalu banjir terlalu tinggi ya. Jadi kita was-was, katanya motor masih di jalan. Berisiko ya, berisiko kalau tempat macet. Di Aceh Utara Aceh, banjir yang melanda 6 kecamatan hingga Kamis siang belum surut bahkan cenderung meluas. Di kawasan permukiman, ketinggian air terus bertambah hingga nyaris 1 meter.
Namun warga tetap nekat berjalan menerobos banjir. Banjir luapan Krueng Kureto juga terpantau merendam badan jalan nasional. Akibatnya hanya mobil yang bisa melintas. Sepeda motor banyak yang mogok di tengah genangan. Hujan deras yang melanda Kecamatan Lok Sukon menyebabkan 30 desa terendam banjir. Akibatnya ribuan warga mengungsi. Ya pemirsa, akibat banjir yang besar, jembatan penghubung antar desa di Sukahening amblas. Kejadian serupa juga terjadi pada jembatan penyeberangan yang biasa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Ya, ini jembatan ambruk diterjang derasnya arus air banjir. Jembatan Lewi Nanggung yang menghubungkan wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya ini ambruk setelah banjir besar melanda. Jembatan yang berada di Desa Cempaka Sari, Tasikmalaya ini merupakan akses penting bagi warga sekitar karena menjadi jalur perekonomian yang menghubungkan wilayah Garut dan Tasikmalaya bagian selatan. Dua desa, Cempaka Sari, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, dengan daerah Desa Simpang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ada alternatif, tapi jaraknya jauh. Tapi itu yang dari Cimuncang tidak layak dilewati. Warga berharap jembatan bisa segera diperbaiki karena jalur alternatif lain memutar sangat jauh dengan kondisi jalan yang rusak. Demikian juga yang terjadi dengan jembatan yang menghubungkan Desa Calincing dan Desa Kuda Depak, Kecamatan Sukahening, Tasikmalaya. Jembatan amblas di salah satu sisinya setelah tergerus banjir akibat hujan deras beberapa hari terakhir. Akses jalan kedua desa pun terputus hingga tak bisa dilalui kendaraan bermotor. Warga hanya bisa melintas dengan berjalan kaki. Warga terpaksa harus memutar lebih jauh, terutama jika akan menuju Kecamatan Sukahening dengan jarak tempuh hingga 10 km. Ketika curah hujannya tinggi, itu akan memutarkan si air tersebut, mengakibatkan tergerusnya penyangga jembatan, membuat rongga, kemudian amblas. Warga berharap adanya bantuan pemerintah dan dinas terkait untuk dapat segera memperbaiki jembatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, razia kendaraan bermotor dilakukan di sejumlah wilayah. Di Padang, Sumatera Barat, seorang wanita menangis karena ditilang. Ia terjaring operasi zebra karena tidak memakai helm. Wanita ini menangis karena ditilang polisi. Ia nekat melintas di Jalan Simpang Rabing Padang tanpa menggunakan helm karena alasan terburu-buru. Saat diperiksa, ia juga tak memiliki SIM dan tidak membawa STNK. Meski menangis, polisi tetap memberikan sanksi tilang. Dalam operasi zebra hari keempat, polisi memberikan surat tilang kepada puluhan pengendara dan menahan belasan sepeda motor karena tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Sudah kita lakukan penindakan, itu pelanggaran kacamata, terutama helm, sekitar 25 tilang. Untuk kendaraan kita amankan sekitar 15 unit. Sementara itu, petugas Satlantas Polres Kota Mojokerto, Jawa Timur mendatangi sejumlah SMP untuk merazia motor milik para pelajar yang dikendarai ke sekolah. Petugas meminta para pelajar yang membawa sepeda motor untuk mengambil di tempat penitipan yang berada di gang samping sekolah. Puluhan motor pelajar tersebut dikumpulkan di halaman sekolah. Setelah itu tetap kita melakukan pembinaan dengan memberikan pemahaman dulu terhadap mereka. Kenapa mereka mengendarai kendaraan bermotor, kemudian apa risikonya, apa bahayanya jika terjadi sampai pada usia-usia itu mengendarai kendaraan bermotor karena rawan kecelakaan. Rencananya, Satlantas Polres Kota Mojokerto akan terus mengejarkan razia sepeda motor yang dikendarai pelajar ke sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah juru parkir dan pengemudi ojek online kocar-kacir saat melihat kedatangan petugas yang akan melakukan razia parkir liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Juru parkir liar bahkan nekat mendorong motor milik pengunjung agar terhindar dari sanksi angkut paksa. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sontak membuat para pengemudi ojol, ojek pangkalan, dan juru parkir liar panik. Tak hanya berhamburan tancap gas dengan kecepatan tinggi,
Sejumlah juru parkir liar bahkan nekat berlari kencang sambil mendorong sepeda motor pengunjungnya. Meski harus berupaya sekuat tenaga, usaha keras mereka menyelamatkan sepeda motor milik pengunjung Pasar Tanah Abang dari sanksi angkut paksa tidak sia-sia. Dari kawasan Tanah Abang, petugas melanjutkan razia hingga ke kawasan Pasar Senen. Di lokasi ini petugas mendapati banyaknya sepeda motor milik pengunjung yang terparkir di atas trotoar serta bahu jalan. Satu persatu sepeda motor milik pengunjung langsung dinaikkan petugas ke atas truk. Razia ini rutin digelar mengingat masih maraknya area parkir liar di jantung ibu kota yang memanfaatkan trotoar serta bahu jalan. Selain kerap menjadi salah satu penyebab kemacetan, keberadaan area parkir liar juga dituding telah merampas hak para pejalan kaki. Kegiatan hari ini kita di wilayah Jakarta Pusat, terutama dari Tanah Abang sampai Senen Raya. Kita di Raja di daerah Tanah Abang tetap dari Tantim diangkut kita roda 2 8. Belasan unit sepeda motor yang berhasil dijaring kemudian dievakuasi ke kantor Sudin Perhubungan untuk diproses lebih lanjut. Para pelanggar yang terjaring razia akan dikenakan sanksi tilang maksimal Rp250.000. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan 6 tersangka dalam tragedi maut Kanjuruhan. Ya, dari 6 tersangka salah satunya adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Bertempat di Polresta Malang Kota, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kamis malam akhirnya mengumumkan tersangka tragedi maut Kanjuruhan. Telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personel Polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang steward, 6 saksi yang ada sekitar TKP dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Ke-6 tersangka itu ialah Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Deputi 3 Danyon Brimopolda Jatim Hasdarman, Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, hingga Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Keenamnya disangkakan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kesalahan standar administrasi pertandingan dan pelanggaran protap keamanan, hingga menyebabkan hilangnya nyawa 131 penonton dalam tragedi maut Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Tim gabungan Polri akan terus bekerja maksimal dan tak tertutup kemungkinan adanya penambahan pelaku, baik pelaku pelanggar etik maupun pelaku pidana lainnya. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, salah seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur yang mengalami korban luka hingga kritis akibat tragedi Kanjuruhan, kondisinya mulai berangsur-angsur membaik. Sementara di Jember, Jawa Timur, kasus dugaan pungli ambulans pengantar jenazah terhadap korban tragedi Kanjuruhan kini telah dikembalikan ke pihak keluarga. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Faikotul Hikmah, seorang Aremanita warga Keranjingan, Jember, Jawa Timur yang menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Di tengah duka mendalam yang dirasakan, keluarga ini juga diduga menjadi korban pungli dalam proses pengantaran jenazah dari Malang ke Jember. Keluarga harus membayar uang sebesar Rp2,5 juta oleh petugas yang mengantar jenazah. Namun setelah ramai diberitakan, keluarga korban pada Kamis siang mengaku jika uangnya tiba-tiba dikembalikan melalui transfer bank oleh seorang yang mengaku sebagai petugas pengantar jenazah. Namun besaran uang yang dikembalikan hanya senilai Rp1,9 juta, sementara sisanya tetap digunakan petugas sebagai biaya operasional. Tanya nomor rekening, terus sorenya apa jam 5 gitu, langsung ada bukti transferan. Oh, dikembalikan uangnya? Dikembalikan berapa? Rp1,9 juta. Sementara itu, salah satu korban luka atas nama Vicky Hermansyah yang sempat mengalami kritis akibat tragedi Kanjuruhan, kondisinya kini mulai berangsur-angsur membaik. Walaupun masih dalam perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Kanjuruhan, tapi Vicky kini sudah bisa kembali menggerakkan anggota badannya. Ini sekarang itu
membaik, ada perkembangan juga. Kemarin itu bisa menguap, terus bisa batuk. Kondisinya sekarang lebih membaik daripada yang sebelumnya. Anggota keluarganya yang berada di Sidoarjo ini berharap Vicky dapat pulih sepenuhnya dan bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga. Tim Liputan melaporkan. 3 orang pekerja tersambar petir saat membongkar bangunan rumah kayu jati di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 2 orang tewas seketika di lokasi kejadian, sementara itu 1 lainnya terluka bakar. Sampai gledek lur, masalah. Warga Desa Jatisari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, syok saat melihat jasad Kastono tersangkut di tiang kayu usai tersambar petir. Selain Kastono, sambaran petir juga menyebabkan 2 pekerja lain jadi korban. Bahkan salah satu pekerja tewas usai terjatuh dari ketinggian 3 meter, sementara seorang lainnya terluka bakar parah. Tragedi maut ini bermula Rabu sore saat ketiganya nekat bekerja membongkar rumah kayu jati milik Sucipto di tengah hujan deras melanda Kecamatan Banjar. Saudara Sucipto menyuruh para korban tersebut untuk berhenti istirahat sambil menunggu hujan reda. Namun para korban tidak mau supaya pekerjaan cepat selesai. Kemudian pada saat korban akan membongkar tiang rumah tersebut, ketika korban tersebut tersambar petir. 1 korban terluka bakar masih dirawat di RSUD Rembang, sementara 2 korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Rizky Bilar tidak hadir dalam pemeriksaan perdananya sebagai saksi terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya, Lesti Kejora. Informasi selengkapnya bersama Dani Maulana usai pariwara berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Rizky Bilar tidak hadir dalam pemeriksaan perdananya sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Pemanggilan Rizky Bilar terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Dipanggil sebagai saksi, Rizky Bilar batal hadir di Polres Jakarta Selatan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan terhadap istrinya, Lesti Kejora. Menurut kuasa hukumnya, Rizky Bilar absen akibat kondisi kesehatannya yang tidak baik. Iya, nggak bisa hadir kan, tadi saya sudah katakan, terganggu psikisnya akibat narasi-narasi yang dibangun oleh sosmed seperti itu. Jadi beliau minta penundaan minggu depan, insya Allah minggu depan beliau bisa hadir. Sebelumnya penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman Lesti di Jalan Gaharu Cilandak, Jakarta Selatan. Dari hasil olah TKP, petugas menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV berisi rekaman kejadian KDRT yang dilakukan Rizky terhadap Lesti. Selain itu, penyidik juga telah menerima hasil visum dari rumah sakit yang merawat Lesti Kejora. Untuk CCTV yang sudah kita amankan ada di penyidik. Isi CCTV terekam jelas mungkin waktu KDRT itu? Ya, untuk CCTV adalah barang bukti ya. Jadi itu adalah domain penyidik. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka di sekujur tubuh penyanyi dangdut berusia 23 tahun ini. Selain Rizky Bilar, sejumlah saksi lain seperti penjaga rumah dan asisten rumah tangga akan dipanggil petugas untuk jalani pemeriksaan. Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus KDRT yang dialaminya. Ibu satu anak asal Cianjur, Jawa Barat ini diduga mengalami beberapa tindak kekerasan seperti dicekik dan dibanting saat menanyakan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Tim Liputan melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembobolan toko kue milik presenter Robben Onsu di Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Olah TKP dilakukan untuk menemukan jejak pelaku yang menggondol sejumlah barang berharga. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang memeriksa tiap sudut ruangan dalam olah tempat kejadian perkara
di toko kue Tabenia milik pasangan Ruben Onsu Sarwendah. Olah TKP dilakukan setelah toko kue ini dibobol pencuri yang menggondol sejumlah barang berharga, di antaranya 6 unit komputer jinjing, 5 telepon genggam, alat penyimpan data, serta uang tunai. Olah TKP digelar untuk mencari jejak pelaku demi kepentingan penyidikan. Selain memeriksa pintu masuk yang dirusak, petugas juga mencari sidik jari di beberapa titik. Hingga saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah keterangan saksi untuk memburu pelaku. Kami dari Polsek sifatnya melakukan perbantuan untuk mengungkap laporan polisi yang dilayangkan, yang dibuat oleh saudara. Untuk sementara ini, apakah pelaku sudah teridentifikasi, Pak? Doakan saja, semoga segera. Sebelumnya, toko kue milik presenter Ruben Onsu di Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan dibobol maling. Pelaku beraksi seorang diri dan terekam kamera pengawas. Diduga pelaku merusak pintu bagian depan untuk masuk ke toko sebelum menggasak sejumlah barang berharga. Pelaku bahkan sempat merusak salah satu dekoder CCTV sebelum meninggalkan lokasi. Di informasi berikutnya, usai menggondol motor di salah satu pesantren di Kopo, Kabupaten Serang, rumah pencuri digerebek polisi. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 1 unit motor dari tersangka. Setelah mendapatkan laporan dari seorang santri pondok pesantren di wilayah Kopo, Serang, Banten, unit reskrim Polsek Kopo langsung menggerebek rumah 2 tersangka pelaku pencurian. Kedua tersangka ditangkap dan diminta menunjukkan lokasi di mana sepeda motor hasil curian disembunyikan. Kepada polisi, kedua tersangka mengaku telah melakukan pencurian kendaraan roda 2 selama 6 bulan terakhir di sejumlah lokasi. Penyelidikan dan pengembangan ditemukanlah ada 2 pelaku, ya, 2 pelaku yang mengambil kendaraan motor di salah satu pondok pesantren di wilayah Kopo. Ya, setelah pengembangan ternyata pelaku ini melakukan di beberapa tempat juga, ya, selain di wilayah Kopo ada juga di luar wilayah Kopo. Dari tangan tersangka, polisi menyita 5 sepeda motor sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga menemukan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Masih dari kasus curahan mor, warga Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Pandeglang menangkap seorang pencuri sepeda motor. Pelaku babak belur karena menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan aksinya. Seorang pencuri motor diarak warga usai kepergok akan mencuri motor milik seorang staf Desa Gunung Putri. Aksi pencurian berawal saat warga sedang berkumpul dalam sebuah acara di kantor Desa Gunung Putri. Pelaku pun mengincar motor korban yang sedang terparkir di depan kantor desa. Pada saat yang bersamaan, pemilik kendaraan muncul dan berteriak. Upaya pencurian pun berhasil digagalkan warga. Meski sempat dihakimi warga, pria ini pun diserahkan ke Polsek Banjar. Kebetulan mau turun, pas ngelihat motor saya tuh udah ada yang naik. Kirain saya posisi motor itu tuh cuman mau diparkirin aja, karena di belakang motor saya itu ada 2 motor lagi. Ternyata si motor tuh malahan dibawa terus gitu dia. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti obeng, gunting, dan 2 kunci pas yang diduga akan digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Pengakuan tersangka itu udah melakukan pencurian kendaraan roda, khususnya roda 2 itu udah 5 kali pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Tidak hanya di Pandeglang, Banten, seorang ibu rumah tangga di Pasuruan, Jawa Timur juga menggagalkan aksi seorang pria yang hendak mencuri sepeda motornya sambil menggendong anaknya. Korban melawan dan berteriak maling hingga mengundang perhatian warga sekitar. Dalam video amatir yang beredar ini terlihat seorang pria tergeletak di jalan dengan kondisi babak belur usai dikeroyok massa. Ia baru saja tertangkap saat akan mengambil motor milik seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Tembok Rejo, Kota Pasuruan. Polisi yang mendapatkan laporan mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku dari kerumunan warga.
Atas perbuatannya, pelaku bernama Faisal ini digelandang ke Mapolsek Purworejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sepeda itu dinaiki, berusaha di-on-kan, namun di starter tidak bisa karena jagraknya tidak dilipat sehingga tidak bisa di starter, sehingga diketahui oleh pemilik emak-emak tadi, akhirnya terjadi rebutan, terus lari, diteriaki maling-maling, sehingga warga ikut mengejar, akhirnya tertangkap. Dia sambil menggendong anak sambil rebutan. Polisi juga menghadirkan korban Isrokatin untuk melaporkan sekaligus memberikan kesaksian. Diduga kuat pelaku tak beraksi sendirian, namun bersama anggota komplotan lain yang masih diselidiki petugas. Dan Diara Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Warga di Temanggung, Jawa Tengah digemparkan dengan adanya penemuan sesosok mayat tanpa identitas mengambang di sungai. Saat dilakukan evakuasi, jenazah masih berpakaian lengkap dan masih mengenakan masker. Sesosok mayat ditemukan mengambang di aliran Sungai Progo, tepatnya di Desa Guntur, Temanggung, Jawa Tengah pada Kamis sore. Mayat tersebut sudah dalam kondisi mengambang di permukaan air. Pada saat ditemukan, mayat tersangkut oleh bebatuan yang ada di aliran sungai. Setelah dilakukan penyelidikan awal, mayat diketahui berjenis kelamin laki-laki dan masih memakai pakaian lengkap serta mengenakan masker. Tidak ada identitas di saku korban yang diperkirakan berusia sekitar 46 tahun ini. Polisi hanya menemukan uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 di saku jasad tersebut. Sekitar jam 6 pagi sebenarnya sudah ada warga melihat itu, tapi warga ini masih ragu, kayaknya kok seperti kasur begitu. Pada saat pagi itu masih banyak airnya, masih tinggi. Nah, begitu airnya sudah mulai turun, kelihatan tubuh manusia. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Penemuan jasad pria tanpa identitas ini hingga kini masih dalam penanganan Polres Temanggung. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pemirsa, gara-gara berebut harta warisan, seorang pria dan anaknya tega menghabisi nyawa 5 orang keluarganya. Mirisnya, 4 jenazah dimasukkan ke dalam tangki septic tank dan 1 jasad lainnya dikubur di area kebun tak jauh dari rumah korban. Lubang tangki septik tempat ditemukannya 4 jenazah di Desa Margajaya, Waikanan, Lampung telah dipasang garis polisi Kamis siang. Lokasi itu berada di belakang rumah Zainuddin, salah satu korban. Dalam lubang yang sama, polisi juga menemukan 4 jenazah lain, yaitu jasad Siti Romlah, Wawan Wahyudin, dan bocah perempuan bernama Zahra berusia 6 tahun. Tidak jauh dari lokasi penemuan 4 jenazah, polisi juga menemukan jenazah Juanda yang dikubur di kebun singkong. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku merupakan bapak dan anak. Keduanya nekat membunuh Zainuddin dan Siti Romlah yang tidak lain orang tuanya dipicu perebutan harta warisan. 4 korban dihabisi Oktober 2021 lalu, sementara korban Juanda dibunuh Februari 2022. Pertama kali yaitu anaknya, saudara D ini ditangkap, kemudian diperiksa mengakui untuk kejadian yang bulan Februari tahun 2022 dengan korban C. D ini mengakui melaksanakan pembunuhan bersama dengan bapaknya saudara E ini. Hingga Kamis sore, polisi masih berupaya untuk mengeluarkan jasad dari lubang tangki septik. Polda Lampung akan menurunkan tim forensik untuk mendalami lokasi ditemukannya jasad korban. Aris Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Pemirsa, aksi seorang pengendara motor yang melakukan tindak asusila di Cakung, Jakarta Timur terekam kamera warga. Pelaku nekat melancarkan aksinya di tengah keramaian jalan. Dari video amatir, seorang pengendara motor melakukan aksi tak terpuji di tengah keramaian, tepatnya di Jalan Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Warga yang melintas pun tak menyadari perbuatan pelaku. Setelah puas melampiaskan hasrat, pria ini pun langsung melarikan diri. Kini warga mengaku resah dan khawatir ulah pelaku. Video tak terpuji pria ini pun telah beredar luas di media sosial. Saya kalau jadi, apalagi kalau saya sebagai pria pun saya jijik sih ngeliatnya, malu-malu pria ya. Kasian wanita juga kalau ada yang lewat, takutnya kan ada anak kecil, ibu-ibu, kasian ngeliatnya. Warga berharap agar pelaku dapat cepat ditangkap guna mencegah aksi serupa di lokasi lainnya. Muhammad Subadi Arifki melaporkan dari Jakarta.
Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah sejumlah warga pingsan saat berdesakan untuk antre paket sembako murah. Sesaat lagi bersama Utri Farza hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Pemirsa, informasi yang satu ini dari mancanegara. Penembakan massal di sebuah tempat penitipan anak mengguncang Thailand. Sedikitnya 37 orang meninggal akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh seorang pria. Tragedi penembakan massal ini terjadi di tempat penitipan anak di distrik Utai Sawan, Naklang, Provinsi Nong Bua, Lampu pada hari Kamis waktu setempat. Seorang pria bersenjatakan pistol dan pisau secara membabi buta menyerang orang-orang yang berada di tempat penitipan anak tersebut. Sedikitnya 37 orang meninggal, 24 diantaranya anak-anak akibat serangan tersebut. Pelaku diduga adalah Panya Kamrap, seorang letnan kolonel polisi yang dipecat dari kepolisian tahun lalu karena penggunaan narkoba. Setelah melakukan penembakan massal, pelaku pulang ke rumah dan membunuh istri serta anaknya. Setelah itu ia mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Eksekusi 5 rumah toko di Jalan Otista Raya, Jatinegara kembali dilanjutkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sempat terjadi kericuhan saat pihak jurusita bersama polisi terlibat saling dorong dengan pemilik bangunan ketika proses pengosongan ruko. Setelah Kamis pagi, 1 bangunan ruko berhasil dieksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Petugas kembali mengeksekusi 3 bangunan ruko lainnya. Salah satunya milik Pegadaian Persero di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Dalam eksekusi kali ini, kembali terjadi aksi penolakan dari pemilik bangunan. Mereka terus menghadang petugas jurusita saat membongkar gembok bangunan. Kasih tahu alat-alat kami, alat-alat kesehatan. Kan kemarin sudah diberitahu. Kamu jangan kamu. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengungkapkan perkara lahan ini terjadi beberapa tahun lalu dan telah dilakukan upaya hukum. Terhadap perkara tersebut sudah sampai upaya hukum luar biasa PK. Nah, terhadap putusan itu dia lakukan eksekusi. Saat itu tertunda eksekusinya karena melakukan upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi. Dan perlawanan eksekusi tersebut sudah sampai putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Sekarang mau dilaksanakan ini, pihak-pihak ketiga ini bermunculan lagi. Dari 5 ruko yang dieksekusi, salah satu ruko milik Pegadaian Persero ditunda atas permohonan penyewa. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sejumlah bangunan liar di Jalan Banjir Kanal Barat, Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat dibongkar paksa petugas Satpol PP. Dalam proses pembongkaran bangunan liar, petugas sempat dihalangi sejumlah pengemudi ojek daring yang tidak mau pangkalannya dibongkar. Petugas gabungan Satpol PP bersama TNI Polri menertibkan bangunan liar yang dijadikan pangkalan ilegal para pengemudi ojek online. Bangunan yang berada di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Barat, Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat ini dibongkar paksa karena keberadaannya dinilai mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum. Selain bangunan liar, kios serta lapak dagangan yang ada di lokasi juga ditertibkan dan dibawa ke kantor kelurahan Jembatan 5 untuk didata. Bergantian untuk mengawasi supaya mereka tidak lagi bandel, karena ternyata bukan warga sini, mereka datang dari wilayah lain yang kebetulan melihat posisi situasinya yang memungkinkan. Yang ojol, saya katakan ojol boleh mangkal. Di informasi lainnya, pemirsa, demi mendapatkan paket sembako berharga murah, ribuan warga di Samarinda rela berdesak-desakan di Gor Segiri. Akibatnya sejumlah warga pun pingsan.
Saling dorong antar sesama warga demi mendapatkan sembako berharga murah di halaman parkir Gor Segiri Samarinda tak lagi bisa dihindari. Sejumlah polisi dan petugas yang berjaga kewalahan mengatasi membludaknya warga. Akibat situasi ini 2 orang sampai pingsan. Bahkan salah satu harus dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Agar tak ada lagi korban jiwa, kepolisian dan petugas gabungan meminta ribuan warga yang datang serentak ini untuk bersabar ikut antrean. Situasi masih bisa terkendali, walaupun jumlahnya ribuan. Alhamdulillah kita bisa atur, bisa bergantian untuk mengambil atau membeli sembako murah ini. Sementara itu, meski harus berdesakan, warga bersyukur bisa mendapatkan sembako murah yang digagas Kementerian BUMN ini. Murah kan mahal itu, Bu? Murah ya? Tapi antriannya nauzubillah. Satu orang warga berhak membeli 1 paket sembako seharga Rp55.000 yang berisikan 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Amir Ramsah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik pengolahan kayu ekspor di Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara di Jayapura, Papua, sebanyak 14 rumah di kawasan padat penduduk Dok 9 hangus dilalap api. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap deretan rumah di Dok 9 Jayapura Kamis siang. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merembet. Petugas pemadam kebakaran yang datang beserta 2 mobil pemadam langsung berjibaku memadamkan api. Namun api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Tercatat sedikitnya 14 rumah yang dihuni 16 keluarga ludes terbakar. Para korban dari peristiwa kebakaran tersebut untuk sementara ditampung di Aula Dinas PDANP menjadi tempat tinggal untuk sementara yang disiapkan oleh pemerintah. Diduga api dipicu adanya hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Di Banyuwangi, Jawa Timur, pabrik pengolahan kayu ekspor di Kecamatan Giri ludes dilalap api. Kebakaran baru diketahui warga setelah api membesar sekitar pukul 4 pagi. Warga sekitar sempat panik dan berlarian keluar. Api mulai bisa dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran beserta 6 mobil pemadam tiba di lokasi. Namun api baru bisa dipadamkan Kamis pagi. Hingga Kamis siang, petugas masih tampak sibuk melakukan pendinginan. Diduga kebakaran disebabkan adanya hubungan pendek arus listrik di area pabrik. Belum dilaporkan adanya korban, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jayapura, Papua dan Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara itu, sebuah bengkel mobil di Surabaya, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran tersebut, 3 unit mobil yang sedang diperbaiki di dalam bengkel ikut hangus terbakar. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari atap sebuah bengkel mobil yang berada di Jalan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis sore. Kebakaran bengkel mobil ini terjadi saat sejumlah karyawan melakukan aktivitas di dalam bengkel. Tak pelak, kebakaran tersebut sempat membuat panik para pekerja yang berhamburan keluar. Tak hanya itu, kobaran api juga menyambar 3 unit mobil yang sedang diperbaiki di dalam bengkel. Kebakaran diduga berasal dari percikan api aktivitas pengelasan yang dilakukan salah seorang pekerja bengkel. Petugas damkar dari Pemkot Surabaya yang datang ke lokasi akhirnya bisa memadamkan kobaran api setelah 30 menit berjibaku dengan mengerahkan 12 unit mobil damkar. Saat ini diketahui bahwa ada beberapa unit kendaraan yang terbakar. Namun untuk taksir kerugiannya saat ini masih belum diketahui. Ada apa kendaraan? Untuk secara spesifik kendaraannya ada 3 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja seorang pekerja yang mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, nekat beroperasi saat banjir lahar dingin terjadi, sebuah truk bermuatan pasir di Lumajang, Jawa Timur nyaris terseret arus lahar dingin Gunung Semeru. Truk pengangkut pasir ini terjebak di antara derasnya arus banjir lahar dingin Gunung Semeru di aliran Sungai Rejali, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Truk terjebak aliran lahar dingin saat berusaha melintasi aliran sungai usai menambang pasir.
Beruntung truk telah penuh pasir hingga tidak terseret arus. Sopir truk langsung lari menyelamatkan diri begitu mengetahui truknya tak bisa menepi. Proses evakuasi truk akan dilakukan setelah banjir lahar surut. Seekor ular king cobra sepanjang 3 meter masuk ke kantor PKK Kecamatan Long, Aceh Besar, Kamis siang. Saat coba dievakuasi, petugas damkar ular berbisa itu terus melawan. Petugas damkar BPBD Aceh Besar dari Pos Long ini dengan tenang berusaha mengamankan ular king cobra yang masuk ke kantor PKK Kecamatan Long, Aceh Besar, Kamis siang. Namun beberapa kali, ular berbisa ini justru mencoba menyerang saat akan ditangkap. Keberadaan ular sepanjang 3 meter ini diketahui oleh seorang petugas yang hendak membersihkan kantor. 4 personil dari Pos WMK Damkar di bawah pimpinan Danru Saudara Haris langsung mendatangi lokasi dan melakukan evakuasi terhadap ular yang boleh dikatakan tergolong sangat berbisa. Ular lebih kurang 3 meter tersebut akhirnya dapat dievakuasi pada pukul 11:11. Usai dievakuasi, ular king cobra itu akan dilepas liarkan ke habitatnya di sekitar Pegunungan Long. Jika mengalami hal serupa, warga diminta tak bertindak sendiri dan segera melapor tim damkar terdekat. Mukhtaruddin Yakob melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Sukses menang atas Guam dan Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia U17 kembali diuji di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 hadapi Palestina. Bagaimana persiapan mereka? Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza. Pemirsa, sempat terendam hingga 150 cm banjir yang merendam puluhan rumah di permukiman di kawasan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jumat dini hari mulai surut. Ya, meski demikian ketinggian air di permukiman ini masih mencapai 80 cm di sejumlah titik. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta disiagakan di lokasi banjir di permukiman di kawasan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Jumat dini hari. Meski mulai surut, tapi ketinggian air banjir di wilayah ini masih mencapai 80 cm. Kendati demikian, sejumlah warga enggan mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumah. Mereka percaya banjir yang merendam permukimannya tidak berlangsung lama. Bagi warga yang ingin menuju ke rumahnya, terpaksa menggunakan perahu karet yang diantarkan oleh petugas. Sebelumnya berapa Pak ketinggian Pak? Meter setengah. Belum ngungsi Pak? Belum. Biasa. Diduga tak mampu menahan arus banjir, tembok sekolah MTS Negeri 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan roboh dan menimpa sejumlah siswa. Ya, akibat peristiwa itu 3 siswa meninggal dunia setelah tertimpa tembok dan sejumlah siswa lainnya menderita luka-luka. Sejumlah siswa nampak panik saat salah satu sisi tembok di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh Kamis sore. Seorang siswa terlihat kakinya terjepit tembok dan siswa lain berusaha untuk mengevakuasinya. Tembok di sekolah itu roboh diduga karena tidak mampu menahan arus banjir luapan dari saluran air yang berada di samping sekolah. Tembok yang roboh itu menimpa sejumlah siswa. 3 diantaranya meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Belakang sekolah itu apa tanggul yang rubuh. Anak-anak, sedangkan anak-anak itu lagi bermain di situ. Nah, tanggul itu rubuh langsung di grup. Nah, itulah ada peristiwa yang terjadi, ada yang meninggal, luka-luka dan sebagainya. Para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara, polisi masih melakukan penyelidikan peristiwa tersebut. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayat ke rumah salah satu korban meninggal dunia akibat robohnya tembok sekolah MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selain itu, usai mendapat penanganan di Rumah Sakit Prikasi, salah satu jenazah siswa atas nama Dendis Al-Latif tiba di rumah duka di kawasan Jagakarsa.
Jenazah Denis Alatif, siswa kelas 8 MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis malam akhirnya tiba di rumah duka di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Denis menjadi salah satu korban dalam peristiwa robohnya tembok pagar sekolah. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum. Sejumlah kerabat, Kapolres serta Wali Kota Jakarta Selatan hadir di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Pihak keluarga menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pemulangan jenazah. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa sebelum salat Jumat. Pada hari ini telah terjadi musibah di sekolah MTS 19. Adik saya, saudara saya, warga saya menjadi korban tumbangnya tembok. Saya tuh bergerak sedang jalannya atas musibah ini. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis malam juga melihat ke rumah duka korban meninggal Denis Alatif. Anies bertemu dengan orang tua korban. Ia menyatakan bela sungkawa atas kejadian yang menimbulkan korban jiwa ini. Dan juga saya ingin sampaikan kepada semua, ini jadi bahan pembelajaran bagi kami semua untuk mereview kembali prosesnya sehingga peristiwa ini bisa terjadi. Mengapa ini perlu dilakukan? Agar kita bisa mencegah agar kejadian ini tidak berulang. Sebelumnya, 3 siswa meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka akibat robohnya tembok MTS Negeri 19 Jakarta pada Kamis siang. Arfa Supadi melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di sekolah MTS Negeri 19 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan reporter Janet Lee dan juga juru kamera Oki Ardan. Janet, silahkan laporan Anda. Selamat pagi Dani dan juga Utri, pantauan kami di tempat kejadian perkara saat ini masih terpasang garis polisi yang dilakukan oleh petugas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Tepat di belakang kami melaporkan ini merupakan area halaman sekolah di MTS 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, di mana pada saat hujan deras mengguyur dan banjir menggenangi sekolah ini, tembok yang Anda lihat itu merupakan tembok yang rubuh dan diduga merupakan karena tidak sanggup menahan beban air sehingga meluap begitu dan merubuhkan tembok yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini. Dan akibat dari kejadian ini, 3 siswa yang duduk di bangku kelas 8 meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka dirawat saat ini di Rumah Sakit Pri Kasih. Dan saat ini kondisi sekolah dari pantauan kami memang rusak cukup parah, terutama untuk unit kelas yang berada di lantai 1 dari sekolah ini. Tadi kami sempat melihat ke area di dalam kelas ini, meja-meja, kursi memang tampak cukup berantakan, juga terlihat ada sepatu dari anak-anak yang bersekolah di sini dan kondisinya memang saat ini cukup memprihatinkan. Dan meskipun beberapa reruntuhan yang cukup membahayakan ini sudah dibersihkan oleh petugas kemarin, dan saat ini polisi terus masih melakukan penyelidikan dan memang belum bisa dipastikan apakah dari peristiwa yang terjadi ini merupakan kelalaian ataupun apakah penyebab dari kejadian ini. Saat ini petugas kepolisian masih fokus dalam penanganan korban dan nantinya akan terus dilakukan penyelidikan yang bekerja sama dengan Puslap 4 Mabes Polri dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. Dari informasi yang kami dapatkan, untuk kegiatan belajar mengajar hari ini belum akan berlangsung dan masih akan menunggu apakah akan dialihkan menjadi PJJ ataupun dipindahkan ke lokasi lainnya. Sementara demikian, kita kembali ke studio. Janet Lee dan Oki Arden melaporkan langsung dari Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perwakilan supporter sepak bola seluruh Indonesia menemui langsung tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan di kantor Kemko Polhukam, Jakarta. Ya, sementara itu Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepak bola Indonesia.
Rapat koordinasi terkait evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepak bola Indonesia berlangsung di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Jakarta pada Kamis siang. Dalam agenda kali ini dihadiri oleh sejumlah kementerian atau lembaga seperti Kemenkes, Kemendagri, BNPB, Polri, PSSI, dan perwakilan dari klub yang berkompetisi di Liga 1. Rapat koordinasi berfokus kepada evaluasi perbaikan terhadap pelaksanaan kompetisi hingga peraturan yang menyangkut supporter. Dari hasil rapat keseluruhan, Menpora Zainuddin Amali menilai masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan aturan hak dan kewajiban supporter. Karena kita tahu bahwa supporter ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahraga itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu, dan sudah ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter. Sementara itu, sejumlah perwakilan supporter klub bola Indonesia bertemu dengan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan atau TGIPF di Gedung Kemenpolhukam Jakarta pada Kamis siang. Para supporter tersebut meminta TGIPF segera melaksanakan investigasi tragedi Kanjuruhan dengan transparan hingga tuntas. Upaya menyelamatkan sepak bola kita dari masalah yang selama ini terjadi, termasuk diantaranya adalah menyampaikan agar kasus tragedi Kanjuruhan atau meninggalnya supporter di lapangan sepak bola tidak terjadi lagi ke depannya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah membentuk tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Hasil penyelidikan dari tim pencari fakta Kanjuruhan diharapkan dapat segera rampung dalam 2 pekan ke depan. Tim Liputan melaporkan. Perjuangan Timnas Indonesia U17 di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 masih akan terus berlanjut. Setelah sukses memetik kemenangan atas Guam dan Uni Emirat Arab, Garuda Asia kini bersiap menghadapi lawan selanjutnya, yakni Palestina. Tim nasional Indonesia U17 bersiap melakoni laga ketiga di kualifikasi Piala Asia U17 2023 kontra Palestina. Duel ini akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Jelang laga nanti, skuad Garuda Asia tentunya tengah dalam kepercayaan diri tinggi karena selalu sukses menorehkan kemenangan di 2 laga awal. Torehan impresif ini membuat Indonesia untuk sementara kokoh berada di puncak klasmen grup B dengan 6 poin. Sementara sang lawan Palestina justru terbenam di dasar klasmen. Melihat kondisi Palestina yang tanpa kemenangan, seharusnya momen ini bisa dimanfaatkan anak asuh Bima Sakti untuk kembali mendulang poin penuh. Bima Sakti juga meminta kepada para anak didiknya untuk tetap menjaga fokus selama 90 menit pertandingan, agar momen kebobolan 2 gol di saat posisi unggul seperti melawan UEA tidak terjadi lagi. Kombinasi barisan depan Kaifatul Rizky dan Arkan Kakak masih akan menjadi andalan ujung tombak Garuda Asia yang berpotensi merepotkan lini pertahanan Palestina. Tim Liputan melaporkan. Laga klasik akan tersaji di Piala Dunia 2022 Qatar antara Amerika Serikat kontra Iran. Ya, pertemuan kedua negara ini dipastikan akan berjalan seru karena menyimpan cerita menarik di masa lalu. Fase grup Piala Dunia 2022 akan mempertemukan Amerika Serikat versus Iran di grup B. Laga ini bukanlah pertandingan biasa, karena kedua negara pernah bertemu di ajang serupa, yakni di Piala Dunia 1998 Prancis, dan diwarnai isu politik. Kala itu Amerika Serikat dan Iran berada satu grup di grup F bersama Jerman dan Yugoslavia. Ancaman pemboikotan dari penyusup membuat polisi bersiaga. Dalam regulasi FIFA, Iran yang bertindak sebagai tamu harus berjalan menuju tim Amerika Serikat untuk bersalaman. Namun pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, melarangnya. Setelah melalui proses negosiasi, akhirnya tim Amerika Serikat mengalah. Sisi menarik lainnya adalah saat para pemain Iran membawa buket bunga mawar putih pertanda perdamaian. Akhirnya kedua tim foto bersama dan berbaur. Pertandingan berjalan lancar yang dimenangi oleh Iran dengan skor 2-1 lewat gol Hamid Estili dan Mehdi Mahdivikia. Amerika Serikat hanya mampu memperkecil skor lewat gol Kevin McBride.
Kemenangan itu pun disambut sukacita oleh pendukung Iran. Usai sudah Fokus Pagi hari ini, saksikan info terkini juga corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA nomor 162-633-888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Ya, dan pemirsa, sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November 2022. Segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Ya, dan pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza, kami berdua pamit. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.